Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang taharah, yang mana akan dijelaskan oleh Nelly Rahmah dan juga Husnul Khotimah. Baiklah, pertama yang akan dijelaskan oleh Nelly Rahmah. Perkenalkan, nama saya Nelly Rahmah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersih. Menurut syara istilah, toharoh adalah bersih dari hadis. Toharoh juga dapat diartikan yaitu mengerjakan suatu pekerjaan yang membolehkan sholat, seperti berwudu, mandi, dan juga membersihkan najis. Dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang toharoh atau bersuci terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang bersih. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Selanjutnya, macam-macam air. Yang pertama itu air yang suci dan menyucikan, atau disebut juga air mutlak, yaitu air yang sah untuk kita minum, untuk kita bersuci. Boleh tuh seperti air. Selanjutnya itu ada pembagian air. Yang pertama, air mutlak atau air yang suci dan menyucikan. Artinya, air yang boleh diminum dan sah dipakai untuk mensucikan benda atau lainnya. Itu seperti air hujan, air sumur, air laut, air mata air, air salju, dan lain sebagainya, air yang berasal dari dalam bumi ataupun yang turun dari atas. Selanjutnya yaitu yang kedua, air yang suci tetapi tidak menyucikan atau disebut air mustakmal. Artinya ini ada terbagi tiga. Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan sesuatu yang benda yang suci, misalnya seperti air teh, kopi, sirup, dan sebagainya. Yang kedua, air yang tercampur dikarenakan airnya sedikit atau kurang dari 2 kullah. Yang ketiga, air pohon-pohon atau air buah-buahan seperti air kelapa, air nila, dan sebagainya. Air ini boleh untuk kita minum, namun tidak sah atau makruh hukumnya melakukannya air ini menggunakannya untuk bersuci. Air mustakmal maksudnya itu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Namun air ini sifatnya suci, zatnya suci, namun tidak menyucikan untuk kita bersuci atau tidak sah untuk kita bersuci. Misalkan kita sedang berwudu, kemudian air itu kecepretan masuk ke dalam tempat air yang airnya kurang dari 2 kullah, maka itu disebut dengan air mustakmal. Selanjutnya itu yang ketiga, ada yang namanya air musammas,
yaitu air yang terkena matahari sampai panas, yang terjemur oleh matahari di dalam bejana. Hal ini makruh dipakai untuk bersuci, namun tidak makruh untuk pakaian dan mencuci hal-hal benda lain, namun tidak sah untuk kita bersuci. Makruh hukumnya jika kita menggunakan air musk. Selanjutnya itu ada air yang suci namun makruh digunakan oleh tubuh, atau disebut juga dengan musammas. Air ini air yang terkena terik matahari. Makruh digunakan untuk tubuh, namun tidak makruh pada pakaian. Selanjutnya yang keempat ada air najis atau bisa disebut mutanajis. Air ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu yang volumenya sedikit. Artinya air yang di dalamnya terdapat najis, baik air mengalami perubahan atau tidak, dan air tersebut yang pertama yaitu adanya volumenya sedikit, yaitu artinya yang mana di dalamnya terdapat air yang kurang dari 2 kullah, baik mengalami perubahan atau tidak. Ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Selanjutnya yaitu air yang mencapai 2 kullah atau lebih. Artinya air ini tidak najis bila terkena sesuatu yang najis, selama ia tidak merubah warna, rasa, dan bau pada air tersebut. Apabila ia berubah, maka air tersebut berubah menjadi najis. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berkata, Ibnu Muzir berkata, para ulama bersepakat bahwa air sedikit ataupun air banyak, bila terkena najis kemudian berubah warna, bau dan rasanya, maka air tersebut najis. Lain kemudian itu ada benda-benda najis. Benda-benda najis yang pertama itu ada bangkai, yang mana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173, yang artinya sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi siapa saja dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 dapat kita ketahui beberapa benda-benda najis atau haram bagi kita, seperti bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain itu ada juga benda najis seperti air kencing manusia, muntah, dan juga kotoran manusia, nanah, mazzi dan wadi, khamar. Dan itulah tadi benda-benda najis yang diantaranya. Najis terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mughallazah atau najis yang tingkatannya berat. Misalkan itu najis air liur anjing. Jika kita terkena najis tersebut, maka hendaklah kita membasuh 7 kali. Dalam 7 kali itu 1 kali diantaranya kita membasuh dengan air yang sudah bercampur tanah. Yang kedua, najis mukhaffafah atau ringan. Najis ini dikatakan ringan. Misalkan kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain kecuali ASI. Cara mensucikannya hanya dengan mengalirkan di atas benda yang terkena najis, mengalirkan air di atas benda yang terkena najis, atau mempercikkan air yang terkena najis. Yang ketiga ada najis mutawassithah atau najis pertengahan. Najis ini terbagi 2. Yang pertama itu ada najis hukmiyah, yang mana artinya kita yakin bahwasanya di sana ada najis, tetapi tidak ada zat, bau, rasa, dan warnanya. Seperti misalkan kencing yang sudah lama kering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kita yakini bahwasannya di sana ada najis. Yang kedua ada najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna dan bau yang sangat sukar menghilangkannya. Sifat ini dimaafkan. Cara mensucikan najis ini hendaklah menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nelly. Yang kemudian penjelasannya adalah tentang istinja. Istinja itu apabila sesuatu kotoran keluar dari salah satu 2 tempat keluar kotoran, maka wajib istinja. Wajib istinja itu dengan air atau dengan 3 buah batu. Sabda Rasulullah SAW, innahu sallallahu alaihi wasallam marra biqabaraini faqala innahuma yu'adzabani amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastanzihu min bawali. Muttafaqun ilaih. Beliau telah melewati 2 buah kuburan. Ketika itu beliau bersabda, kedua orang yang ada di kubur ini disiksa. Seorang disiksa karena mengadu domba orang, dan seorang lagi karena tidak mengistinja kencingnya. Sepakat ahli hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita sebagai muslimah haruslah kita beristinja. Karena di sini perlu hikmah istinja juga ada, mencegah dari penyakit. Kalau kita istinja membersihkan kotoran kita apabila keluar dari salah satu 2 tempat kotoran, kan penyakit itu tidak datang kepada kita karena kita bersih. An-nazafatu minal iman. Akan tetapi itu tidak dikatakan hadis, itu hanya perkataan-perkataan. Dan kedua ada buang air kecil dan besar. Yang pertama sunnah mendahulukan kaki kanan ketika masuk kakus. Kemudian kita membaca bacaannya Allahumma inni na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Buang air besar. Dan yang kedua, jangan berkata-kata selama kita di dalam kakus kecuali berdoa. Sebab Rasulullah SAW
masuk kakus, beliau mencabut cincin beliau yang berukiran Muhammad Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Hibban. Yang ketiga, hendaklah memakai sepatu, trompa atau sejenisnya, karena Rasulullah SAW apabila masuk kakus beliau memakai sepatu, riwayat Baihaqi. Logikanya lah dulu, kalau kita masuk ke kamar mandi, kita mau buang kakus, maaf cakap, kalau kita tidak memakai alas kaki risih, kotor. Walaupun nampak bersih, setidaknya itu adab-adab buang air kecil dan besar. Itu juga mencegah dari penyakit. Apabila kita memakai alas, kan kita tercegah dari bakteri, virus. Yang kemudian yang keempat adalah hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran kita tidak sampai kepadanya, supaya jangan mengganggu orang lain. Misalnya di sungai, bisa juga kita menjauh dari mereka agar mereka tidak menciumnya. Kalau dalam kamar mandi, misalnya di dalam kamar mandi sekolah, bagaimana? Tidak apa-apa, asalkan memang tidak lagi tempat, bagaimana kita buat, akan tetapi kita berusaha tidak mengganggu orang lain. Yang kelima, jangan berkata-kata selama di kakus kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tidak dapat ditangguhkan, sebab Rasulullah SAW melarang demikian, riwayat Hakim. Kemudian jangan buang air kecil atau besar di air yang tenang, kecuali apabila air yang tenang itu banyak menggenangnya seperti tebat, sebab Rasulullah SAW melarang kencing di air tenang, riwayat Muslim. Karena kalau kita buang air kecil di air yang tenang, maaf cakap, itu bau kalau sudah kering, dan itu bisa menimbulkan orang di sekitar situ, di air yang tenang itu, misalnya kita lewat, akan tercium dan mengganggu penciuman orang. Lagi pula kita sebagai muslim harus mencontohkan kebersihan, maulah kita sama orang-orang yang tidak beragama gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah jangan buang air kecil atau kencing di lubang-lubang tanah, karena kemungkinan ada binatang yang akan tersakiti di dalam lubang itu, misalnya semut. Nanti misalnya ada ular juga terganggu, kita juga yang bahaya. Yang kemudian yang terakhir adalah jangan buang air kecil dan besar di tempat pemberhentian karena mengganggu orang yang berhenti. Gimana kalau udah sesak mendesak? Ya tidak apa-apa. Kalau bisa kita menggunakan bahasa yang halus, Pak supir minta tolong berhenti, saya mau ke kamar mandi gitu. Atau ada masjid, kita melewati masjid, kita minta tolong berhenti. Lagi pula sesama muslim harus saling membantu. Kalau tidak tahan lagi, jangan dibiarkan, karena itu juga mengganggu orang lain. Kemudian pekerjaan yang dilarang karena hadas. Yang pertama, hal-hal yang dilarang karena hadas kecil. Mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Begitu juga sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah Jumat. Sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rawahul Bukhari wa Muslim. Allah tidak menerima salat salah seorang kamu apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua adalah tawaf, baik itu tawaf fardu atau tawaf sunnah. Sabda Rasulullah SAW, at-tawafu salatu illa anna Allah ahalla fihi al-kalama faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Rawahul Hakim. Tawaf itu salat, hanya Allah Subhanahu wa taala halalkan sewaktu tawaf bercakap-cakap, maka barang siapa berkata-kata hendaklah ia tidak berkata melainkan dengan perkataan yang baik. Riwayat Hakim. Ketiga, menyentuh, membawa atau mengangkat mushaf, kecuali jika dalam keadaan terpaksa untuk menjaganya agar jangan rusak, jangan terbakar atau tenggelam. Dalam keadaan demikian harus mengambilnya. Quran menjadi wajib untuk menjaga kehormatannya. Sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abi Bakri bin Muhammad, sungguhnya Nabi besar SAW telah berkirim surat kepada penduduk Yaman. Dalam surat itu beliau menyebutkan kalimat tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang suci. Riwayat Daruqutni. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada halangan bagi orang yang berhadas kecil untuk menyentuh Quran sebab tidak ada dalil yang kuat, sedangkan hadis di atas tidak sah menurut penyelidikan mereka. Atau makna tahir dalam hadis tersebut mereka tafsirkan dengan suci dari hadas besar. Begitu juga ayat Al-Quran yang serupa itu mereka takwilkan.
Hal-hal yang dilarang karena hadas junub. Yang pertama salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Yang kedua tawaf. Ketiga menyentuh, membawa atau mengangkat Al-Quran. Membaca Al-Quran. La yaqra. Yang keempat membaca Quran. La yaqra'ul junubu wala haidu syai'an minal Quran. Rawahu Tirmizi wa Abu Dawud bin Majah. Tidak boleh bagi orang yang junub dan orang haid membaca sesuatu dari Al-Quran. Riwayat Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan dalam surah Al-Waqiah juga 96 kalau nggak salah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah sentuh kecuali kamu termasuk orang-orang yang suci. Yang kelima adalah berhenti dalam masjid. Quran surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampir masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Yang ketiga adalah hal-hal yang dilarang karena hadas, haid atau nifas. Yang pertama itu mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh atau membawa Al-Quran, diam dalam masjid, puasa. Sabda Rasulullah SAW yang artinya beliau berkata kepada beberapa perempuan, bukankah perempuan haid itu tidak sholat dan tidak puasa? Jawab perempuan-perempuan yang hadir itu, ya benar, kata Rasulullah, itulah kekurangan agama. Riwayat Bukhari. Yang keenam, suami haram menalak istrinya. Kemudian suami istri haram bersetubuh ketika istri dalam haid atau nifas. Dan dalil tentang suami istri haram bersetubuh ketika istri dalam haid terdapat Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurahunna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.